amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shaimin wa shaimat, qaimin wal qaimat, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat Isya, tarawih dan juga witir. Alhamdulillah, Allah masih menganugerahkan kenikmatan yang banyak kepada kita, sehat kita, iman Islam kita, dan juga sempat kita yang membuat kita bisa duduk-duduk di masjid ini setelah melaksanakan kewajiban kita dan juga melaksanakan amal ibadah qiyamul Ramadan di awal malam ini. Insyaallah ini sebagai nanti hujjah di hadapan Allah bahwasanya ya Allah, aku pernah sholat jamaah, pernah tarawih, pernah witir, gak apa-apa. Nanti di hadapan Allah kita berhujjah seperti itu. Semoga itu menjadi amal-amal bagi diri kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Dan kepada para asatidzah dan semuanya yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat kami kepada beliau semua. Atollallahu umurahum, semoga Allah panjangkan umurnya mereka, dan juga wa nafa'anallahu bi'ulumihim, semoga Allah berikan kemanfaatan ilmu-ilmu mereka untuk kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Halo Ibu, saya minta beberapa menit saja, nggak apa-apa. Hanya saya yang berbicara, mohon. Halo, masih ada yang ngobrol, saya nggak mulai-mulai. Sambil ngadain kue nggak apa-apa, tapi jangan ngobrol. Soalnya kalau nggak ada kuenya, bapak-bapak pada manyun aja, nggak pada mengunyah. Bismillahirrahmanirrahim. Nuzulul Quran atau judul kita pada malam hari ini memperingati malam turunnya Al-Quran. Kata-kata nuzulu itu ya, itu yang berarti turun, tapi tidak sekaligus turun yang berangsur-angsur, dicicil. Dan Al-Quran menyebutkan kata nuzul itu bisa dengan kata lain, bisa juga tanzil, bisa juga unzila, anzala, nazzalna, dan macam-macam. Tapi artinya tetap bahwasanya Allah yang menurunkan secara berangsur-angsur Al-Quran kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam lewat malaikat Jibril. Kemudian Al-Quran, secara usul fikihnya Al-Quran itu Al-lafdul munazzalu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bi aqsari suwarin minhu al-muta'abbad bi tilawati. Lafaz-lafaz yang diturunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya, tentu melalui malaikat Jibril, yang mana terringkas dari beberapa surat, dan juga al-muta'abbad bi tilawati, membacanya saja dihitung sebagai ibadah. Itu Al-Quran, hanya membaca sebagai ibadah. Tapi tentu ibadah itu diniatkan. Ibadah diniatkan. Jangan baca bismillah, baca innalillahi, baca apa, tidak meniatkan zikir atau baca Al-Quran, itu tidak dapat pahala ya. Kita niatkan membaca Al-Quran, satu huruf Al-Quran nanti akan ada pahala 10 kebaikan dan seterusnya ya. Itu makna nuzul Quran, jadi turunnya Al-Quran. Tapi Bapak dan Saudara sekalian yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita lihat, ya saya kritik sedikit. Sebetulnya turunnya Al-Quran itu kapan sih? Apakah 17 Ramadan, apa di malam atau di Lailatul Qadar? Nah ini, Bapak sering baca, tadi Imam juga baca, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Lailatul Qadar, kami turunkan Al-Quran itu di malam Qadar. Malam Qadar itu kapan?
Menurut hadis, Lailatul Qadar itu adanya adalah di 10 hari terakhir. Malam 21, malam 22 terus sampai malam 29. Itu Lailatul Qadar. Tapi kita memperingatinya kok 17? Bukan nanti di malam 23, malam 25 atau malam apa gitu ya? Nggak tahu nih. DKM-nya berdasar dari mana nih? Nuzul Quran kok malam 17? Nah, nggak apa-apa. Tapi memang Al-Quran juga disebutkan bahwasanya diturunkan di malam 17 Ramadan. Kenapa? Ada di surat Al-Anfal kalau nggak salah. Ayatnya 40 apa 41 ya. Saya ingat kalimatnya aja. Bahwasanya kita itu harus beriman kepada wa ma anzalna ala abdina yaumal furqan yaumal taqal jam'an. Jadi ini ayatnya sih tentang ghanimah atau harta rampasan perang itu nanti yang 1/5 diberikan kepada kanjeng Nabi Muhammad SAW dan yang 4/5-nya dibagi sesuai dengan ada bagiannya masing-masing secara fikihnya ada. Nah, itu in kuntum tu'minuna billah, kalau kalian iman kepada Allah dan juga iman kepada wa ma anzalna ala abdina, yaitu terhadap Al-Qur'an yang telah kami turunkan kepada hamba kami yaumal furqan, di hari membedakan yang hak dan yang batin. Hari apa? Yaitu yaumal taqal jam'an, hari perang Badar yang mana bertemunya dua pasukan yang besar. Jadi Al-Quran itu bertepatan tapi bukan malam Badar. Al-Quran itu bertepatan tanggalnya, yaitu tanggal sesuai dengan perang Badar. Perang Badar itu terjadi di 17 Ramadan, Pak. Dan itulah malamnya, ya bukan malam perang Badar, malam 17 itu diturunkan Al-Quran. Karena Al-Quran itu jauh sebelum perang Badar turunnya. Kalau perang Badar itu kan Nabi sudah hijrah ke Madinah. Kalau Al-Quran, Nabi masih di Mekah. Tetapi menceritakan tentang tanggalnya saja, sehingga di Indonesia itu diambil dasar bahwasanya turunnya Al-Quran adalah 17 Ramadan. Baiklah, sedikit lagi tentang 17 Ramadan juga. Al-Quran itu diturunkan ada secara nyata. Jibril bertemu dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga ada sebelumnya adalah menurut riwayat Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya Nabi selalu bermimpi berkali-kali tentang turunnya Al-Quran itu, yang namanya ar-ru'ya as-shadiqah, mimpi yang benar, mimpi yang nyata, yang fakta. Sebagaimana mimpinya Nabi Ibrahim ketika disuruh menyembelih putranya, seperti itu. Kalau mimpinya Nabi itu ar-ru'ya as-shadiqah, mimpi yang benar. Bukan mimpinya bapak-bapak, ya, ibu, itu mimpi-mimpi kembangnya tidur, gak jelas mimpinya. Mimpinya Nabi beda. Nah, konon terjadi mimpinya Nabi itu ya di malam 17 itu. Jadi mimpinya Rasul turunnya Al-Quran wahyu pertama itu di 17 Ramadan. Setelah mimpi beberapa kali Rasul mengalami atau kebingungan. Artinya di gimana ini? Resah, gundah gulana. Kegundahan Rasul itu tidak seperti kita. Beliau itu bertahanus, menyepi. Kalau orang Jawa bersemedi. Jadi orang Jawa itu nggak salah bersemedi itu nggak salah. Karena Rasulnya juga begitu dulu. Rasul bersemedi, pergi ke suatu tempat yang sepi,
dan waktu itu tempatnya sangat sulit dijangkau. Sekarang juga susah, Pak. Di Gua Hiro itu kalau mau naik itu ya harus tenaga yang bagus, fisik yang kuat ya. Kepleset sedikit udah beda alam itu kalau naik di Gua Hiro. Ada sebuah gua di atas kota Mekah itu ya Gua Hiro, yang mana Rasulullah bertakhannus menyepi di situ, bersemedi di situ selama beberapa hari. Jadi rentangnya dari tanggal belasan sampai 17, nah kemudian beberapa hari beliau di sana. Nah, ketika bertakhannus itu barulah malaikat Jibril secara nyata datang kepada Rasulullah dengan membawa wahyu yang pertama, yaitu surat Al-Alaq 5 ayat. Ketika datang kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, malaikat Jibril itu dengan bentuk manusia terlihat oleh Rasul. Kemudian tiba-tiba langsung menyuruh Iqra. Rasul nggak punya bacaan, nggak punya kertas, nggak punya apa, nggak ada yang dibaca. Tiba-tiba Nabi disuruh baca oleh malaikat Jibril, Iqra. Lah kata Rasul, ma'ana biqari'in, aku kan nggak bisa baca, mau baca apa? Iqra. Tetap Rasul menjawab ma'ana biqari'in. Kemudian didekaplah Rasulullah itu oleh malaikat Jibril, ya agak kencengan gitu. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Kemudian baru Rasul menirukan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq dan terus sampai 5 ayat. Itulah awal pertama wahyu turun. Kemudian Nabi merasa beratnya Al-Qur'an dan beliau setelah turun ya, setelah Iqra itu beliau dapat, kemudian turunlah. Begitu turun datang menemui istri tercinta ya, Khadijatul Kubro, yang mana tanggal 11 Ramadan kemarin ya, itu haulnya Siti Khadijah, istri tercinta Rasulullah yang gak pernah dimadu, istri yang mendukung 100% dakwah Rasulullah. Semua harta bendanya kaya raya, padahal itu diserahkan untuk perjuangan Islam. Sampai mati pun beliau gak punya apa-apa, Siti Khadijah. Begitu nyampe ke rumah para Siti Khadijah, apa yang Rasulullah katakan? Zammiluni, zammiluni, katanya. Ya Allah, Rasul datang ke rumah itu dalam keadaan yang menggigil, katanya. Kembali aku, selimutin. Tadi selimutin. Kemudian begitu selimutin, Rasulullah tertidur. Kemeringet, orang Jawa bilang. Setelah bangun, ada. Kemudian oleh Khadijah dibawa. Ayo, kalau begitu nanti ceritanya di sana aja panjangnya. Ada seorang rahib, seorang pendeta kalau orang sekarang, ulamanya ahli kitab, namanya Waraqah bin Naufal. Itu adalah masih uaknya atau pakdenya Siti Khadijah. Dibawalah ke sana. Kemudian dibawa ke sana diceritain, Pak Dek, suami saya mimpi begini. Kemudian kemarin baru saja kejadian nyata. Suami saya didatangi oleh seseorang dan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, dan seterusnya ceritain itu. Kemudian kata Waraqah, wah ini yang ditunggu-tunggu. Ini yang ada di dalam cerita Alkitab tuh, ini ada. Ini adalah benar nyata bukti bahwasanya wahyu yang turun kepada Nabi akhir zaman. Itu orang Nasrani bisa membaca itu, tahu sejarahnya, karena di kitab mereka yang asli itu ada diceritakan bahwasanya akan ada nabi yang datang kemudian hari, kemudian membawa Al-Quran dan seterusnya. Sampai-sampai Waraqah bin Naufal begini, nanti
orang yang diberi wahyu itu akan terusir dari kampung halamannya. Itu di kitabnya Injil itu ada begitu. Nanti Rasul itu akan terusir dari kampung halamannya. Kata Waraqah, kata beliau, sayangnya aku tidak menyaksikan kejadian itu. Karena kemudian hari Waraqah bin Naufal wafat duluan. Jadi itu sekilas tentang turunnya Al-Quran, yang mana kejadiannya bahkan dikatakan tanggal 24 ya, malam 24 Ramadan. Jadi dikatakan malam 17 sah-sah saja, dikatakan malam 24 sah-sah saja, karena semua juga berdasarkan dalil. Kalau di 24 berarti malam Lailatul Qadar atau Lailatul Qadar yang ada di surat tadi Al-Qadar, inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Jadi memperingati sekarang nggak apa-apa. Dan sebetulnya kalau dibalikin lagi, peringatan itu juga nggak pernah diperingati oleh Rasul, nggak pernah. Ada orang sana bilang bid'ah, ya akui aja bid'ah, nggak apa-apa, enak bid'ahnya di sini mah. Dengerin ngaji, nggak capek nggak apa, dikasih kopi, dikasih teh, dikasih jeruk, dikasih apa, enak nggak? Enak sih itu yang enak, saya minum aja susah, apalagi makan jeruk. Ya. Enak bid'ahnya nggak apa-apa. Dan isinya di dalamnya insya Allah kebaikan. Kita menceritakan tentang sejarah Al-Quran. Kemudian yang paling penting hikmah dari kita memperingati ini, itu yang harus kita petik. Peringatan-peringatan itu seyogianya ya, fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Berilah peringatan, karena peringatan-peringatan itu akan bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Tapi saya sih nggak ngomong nih ya. Al-Quran ngomongnya begitu. Yang bisa mengambil ya, peringatan itu sebagai kebaikan itu orang yang beriman. Tanfa'ul mu'minin. Ya. Tapi kalau ada peringatan-peringatan justru menjadikan malapetaka, menjadikan debat yang gak jelas, menyalah-nyalahkan orang, tanda tanya, manfaat gak bagi dia? Tuh. Padahal bagi orang mukmin itu adanya peringatan itu manfaat. Oh iya, malam nuzul Quran, berarti saya harus apa dengan Al-Quran? Ya gitu aja. Kita dengan Al-Quran harus apa? Nah ini yang perlu kita tanyakan. Jadi Al-Quran yang ternyata kita peringati setiap Ramadan dengan nuzul Qurannya, sampai sekarang sikap kita terhadap Al-Quran ini seberapa banyak perhatiannya? Kalau saya golongkan orang-orang yang mengapresiasi Al-Quran itu ada beberapa golongan. Di antaranya kalangan orang-orang yang khusus. Al-Quran itu mereka hafalkan. Al-Quran ada di dalam hati. Al-Quran ada di dalam lisannya. Kemudian Al-Quran juga diamalkan, bukan hanya dihafalkan. Al-Quran diaplikasikan di dalam kehidupan sehari-hari, dicontohkan oleh Rasul. Kenapa? Karena Aisyah pernah mengatakan khuluquhul Quran. Rasulullah itu perilaku sehari-harinya adalah Al-Quran. Itu golongan yang khusus. Ada golongan yang di bawahnya Al-Quran hafal, musabaqah tilawah Quran di mana-mana bagus, tapi dalam aplikasi hari-hari kurang. Ada Al-Quran hanya dibaca, punya wirid zikir Al-Quran, bisa setiap bulan khatam. Kenapa? Ikut one day one juz. Ada kan? Setiap bulan khatam. Alhamdulillah. Tapi dalam pengkajiannya masih kurang. Nah, lain lagi. Ada juga Al-Quran dibacanya pas tadarus malam Ramadan.
Itu juga bareng-bareng. Di masjid hatam 1 bulan 2 kali yang bagus ada. Kemudian ada juga yang hatamnya 1 kali di masjid-masjid itu. Ada juga di masjid itu nggak hatam ada. Padahal baca bareng-bareng. Ada yang baca sendiri juga katanya hatam sebulan sekali, alhamdulillah. Bulan Ramadan. Kemudian ada yang ya setengah hatam ada. Yang sayangnya itu ada yang sama sekali nggak baca ada juga. Ya dengan alasan apapun. Tapi yang jelas bermacam-macam seperti itu. Ketika ditanya percaya dengan Al-Quran, percaya. Yakin nggak Al-Quran itu wahyu? Yakin. Karena sebodoh-bodohnya orang kalau nggak percaya terhadap Al-Quran, kalau nggak yakin terhadap Al-Quran, itu udah imannya dia udah kurang satu dari rukun iman. Padahal orang non-Islam saja, ya, kalau dikatakan orang kafir juga benar, orang kafir juga, itu banyak yang percaya dengan Al-Quran. Karena dari zaman dulu sampai zaman sekarang udah 1400 tahun yang lalu ya, itu Al-Quran masih orisinil. Tidak ada satu huruf pun yang hilang dari zaman Rasul sampai sekarang tuh gak ada. Jangankan satu kalimat, satu ayat, satu huruf saja enggak. Bahkan sekarang itu kalau kita pengen belajar Al-Quran yang lebih bagus lagi, yaitu dengan Al-Quran yang standar internasional namanya Rasm Utsmani yang sudah disepakati oleh ulama seluruh dunia. Nah, itu tulisannya itu nggak ada yang berkurang dari Al-Quran yang disusun ketika zaman sahabat Utsman bin Affan. Quran yang ada satu mushaf Al-Imam, yaitu Quran yang disusun ketika zaman Abu Bakar, zaman sahabat Abu Bakar itu, yang mana disusun oleh Zaid bin Sabit dan sahabat-sahabat yang lain dan dijadiin satu, disimpan di rumahnya Hafsah, dan itu Quran yang pertama dan diduplikasikan oleh sahabat Utsman dan terus sampai sekarang itu tidak dikurangi satu huruf pun, ya tidak dikurangi. Tapi ya kalau masalah harokat, masalah titik dan sebagainya itu adalah saya katakan bid'ah, tapi bid'ah yang enak. Kalau ada orang anti bid'ah suruh baca Al-Quran yang nggak ada titik sama harokat, itu saya tantang begitu. Orang bid'ah apaan sih? Sekarang Quran mana Qurannya? Kamu baca Quran mana? Ini bid'ah itu. Zaman Nabi nggak ada titiknya, nggak ada harokatnya. Bayangin bisa baca nggak? Nggak bakalan bisa baca. Saya aja susah. Kecuali yang pernah baca kemudian dikasih ayat yang nggak ada titiknya. Jadi titik itu adanya di zaman Sayyidina Ali di tahun 41 Hijriah, 40 maaf. Tahun 40 Hijriah baru ada titik. Bayangin. Sekarang udah enak, Al-Quran ada titiknya, ada harokatnya. Al-Quran yang terakhir ditandain tajwidnya, ada yang merah, ada yang hijau, ada yang kuning, macam-macam gitu. Saya mau ribet banget, saya nggak mau tuh pakai Quran begitu, tambah ribet. Nah, belajar tajwidnya, belajar tajwid bid'ah juga, belajar tajwid benar. Karena zaman Nabi nggak ada belajar tajwid. Ilmu tajwid adanya tahun 200 Hijriah, jauh. Zaman Nabi bagaimana? Kalau zaman Nabi itu pengajaran Al-Quran tidak dijelasin tajwidnya, nggak ada idgham, nggak ada guna, nggak dijelasin. Tapi baca dan ikuti sesuai dengan yang Rasul baca, itulah pelajaran Al-Quran. Makanya belajar Al-Quran itu harus dengan guru, nggak bisa belajar lewat VCD, lewat YouTube, lewat apa gitu, yang teknologi sekarang gitu. Nggak sah belajarnya, nggak ada gurunya. Belajar dengan gurunya, ada musyafahah. Artinya gini, gurunya membaca, kemudian muridnya menirukan, dan gurunya mengiyakan setelah mendengar muridnya baca. Itu namanya pelajaran Al-Quran.
birriwayah, dengan riwayah. Ada riwayatnya. Al-Quran itu ada 7 macam bacaan. Contoh umpamanya ada yu'minuna billah, ada yu'minuna billah, itu nggak apa-apa, ada imamnya yang mencontohkan seperti itu. Dan Rasulnya juga membaca seperti itu zaman dulu ini. Sementara yang kita pelajari cuma 1 bacaan. Surat Al-Fatihah juga ada yang baca Maliki Yaumiddin. Kalau kita bacanya Maliki Yaumiddin. Dan kenapa sebabnya? Lafaz Malik itu nggak ada alifnya, Maliki nggak ada. Karena ada riwayat lain yang membacanya pendek, Maliki Yaumiddin gitu. Itu Al-Quran. Jadi harokatnya huruf-hurufnya itu ya udah baku dari dulu seperti itu, nggak ditambah-tambahin, apalagi dikurangi. Dan sampai sekarang nih, kalau Al-Quran ada yang keliru aja bacaannya, harokat atau apa, wah itu nggak lama langsung ketahuan. Karena Al-Quran di samping Allah sendiri sudah menjamin, Inna nahnu nazzalna dzikra, sesungguhnya kami yang menurunkan Al-Quran yang sebagai ad-dzikra itu, wa inna lahu lahafidun, dan sesungguhnya kami akan menjaga Al-Quran itu, dijaga oleh Allah. Allah jaganya lewat siapa? Lewat para hafidhah, para hufaz, itulah yang menjaga Al-Quran. Al-Quran cetakan baru dibawa oleh anak santri baru. Belinya contoh di Jakarta, belinya bawa ke kampung. Ada di daerah Wonosobo, gunung sana, ada pesantren penghafal Al-Quran. Kemudian dia ngapalin, dia setor bacaan Al-Quran itu. Kok salah bacaannya? Kamu kok salah bacaannya? Nah ini Qurannya begini, nggak salah kok. Nah ini Qurannya nggak benar, coba lihat, salah dah Qurannya. Gampang ketahuannya, cepet banget. Nah, udah begitu ketahuan Quran salah, udah otomatis langsung bagaimana? Cari, nggak lama. Disengaja ataupun tidak sengaja, pasti ketemu Al-Quran yang salah itu. Tuh. Itu ajaibnya Al-Quran, dijaga. Makanya orang kafir juga percaya dengan Al-Quran itu orisinil sampai sekarang. Diterjemahkan di dalam bahasa apapun itu yang dinamakan Al-Quran itu tetap harus ada kalimat Arabnya, nggak boleh dihilangkan. Beda kalau Injil diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris, ya tulisan asli bahasa Ibrani udah nggak ada, hilang. Yang parah lagi, dari Bibelnya bahasa Inggris diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, sudah jauh lagi, matching lagi. Kemudian sekarang dibalikin lagi, ada Bibelnya diterjemahkan ke dalam bahasa Arab, dipakai oleh orang-orang Kristen di Syria, dan bentuknya kayak Al-Quran. Itu lebih parah lagi perubahan-perubahannya, karena lain bahasa, lain juga cara mengungkapkannya, dan beda juga pemahamannya. Tapi Al-Quran nggak ada seperti itu. Ada lafaz-lafaz, ayat-ayatnya secara bahasa aslinya, kemudian baru di bawahnya terjemah atau tafsir dari bahasa manapun. Itu Al-Quran. Makanya kita yakin dan percaya Al-Quran itu tidak ada keraguan sedikit pun, la raiba fi. Tidak ada keraguan. Kemudian Bapak dan Ibu sekalian, kita tanya sama diri masing-masing, seberapa kita memperhatikan Al-Quran? Dari segi membacanya, dari segi mengamalkannya. Coba. Karena Al-Quran dinamakan Al-Quran itu dari kata-kata qara'a, artinya membaca. Kalau Al-Quran berarti bacaan. Walaupun dulu oleh orang-orang Belanda dulu dipelesetkan, ada bacaan berita kabar, surat kabar itu dinamai koran. Supaya apa? Supaya keliru orang-orang itu. Pagi-pagi orang Islam membaca Quran, dia membaca koran. Mirip-mirip kan?
Itu dikelabui kita. Jadi pagi-pagi harus apa? Dibaca Al-Quran. Kita berapa ayat sehari membaca? Jangankan berapa ayat, udah berapa ayat. Syukur bisa 1 juz. Orang Islam itu paling tidak, ya, jangan sampai dalam setahun dia nggak pernah khatam, jangan sampai. Udah jelek-jeleknya orang Muslim kalau setahun dia nggak khatam Al-Quran, masya Allah. Paling nggak Ramadan khatam. Kalau nggak setiap bulan khatam. Baca, nanti mengkaji. Kita punya penyemangat. Rasulullah pernah bersabda, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baiknya kalian adalah orang-orang yang belajar Al-Qur'an dan juga mengajarkan Al-Qur'an. Al-Quran dibaca dengan sesuai yang disuruh diperintahkan oleh Al-Quran. Warattilil Qur'ana tartila. Bacalah Al-Quran dengan tartil. Tartil itu apa artinya? Memberikan hak mahrojnya setiap huruf dan juga membaca tajwidnya setiap kalimat-kalimat yang ada dalam Al-Quran. Bedakan mana qalqalah sugro, mana qalqalah kubro, bedakan. Soalnya banyak orang yang nggak paham nih. Dalam contoh yang sedikit saja nih. Dalam surat Al-Fil, orang membaca fi tadlil pakai dua gitu ya. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Pakai dot. Ada orang yang salah baca. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Masa dot jadi dal. Dia qalqalah bacanya, tadlil. Salah. Kalau tadlil dari dalla berarti menunjukkan. Artinya hidayah. Kalau tadlil berarti dolalah, kesesatan. Udah beda 180 derajat artinya. Hidayah dengan kesesatan berbeda. Nanti artinya, ya pasti artinya berbeda. Sesat nantinya. Oh. Baru dalam qalqalah aja salah baca, parah banget. Belum dalam tasdid, syiddah tasdid. Baca Al-Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Salah. Tasdidnya iya harus benar-benar ditekankan. Iyyaka. Kenapa? Karena kalau iyyaka dihilangkan tasdidnya, itu artinya jauh berbeda. Kalau iyyaka na'budu hanya kepada Engkau, na'budu kami menyembah. Tapi kalau nggak ada tasdidnya, iyyaka hanya kepada sinarnya matahari, na'budu kami menyembah. Oh, salah nggak? Sesat. Baru di dalam tasdid, insyaallah. Makanya kita belajar benar-benar Allah muliakan dengan jaminan dari Rasulullah, sebaik-baiknya kalian itu orang yang belajar Al-Quran. Belajar. Saya banyak pengalaman orang-orang tua itu dulunya di kampung mungkin nggak sempat belajar atau bagaimana. Ya, zaman dulu zaman nggak ada listrik ya, ngaji itu pada susah. Ya, saya kan ngalamin. Kalau ngaji pakai lampu, habis ngaji ini pada hitam hidungnya, ngalamin dulu. Tapi saya termasuk orang yang ya terbawa kebaikan, sama teman-temannya baik pada ngaji ya. Ada yang nggak ngaji, ada juga. Orang yang nggak ngaji gitu kemudian dilalah dia ke kota, dapat kerjaan di Jakarta, di Bekasi, udah enak, udah mapan, tapi dia nggak bisa ngaji. Datang ke masjid, ke musola, ikut gabung sama DKM, ikut jamaah, dan tetap masih nggak bisa ngaji. Pengen belajar ngaji, malu. Ada di sana Pak, udah tua, pengen belajar ngaji, malu.
Ini jamaah saya di sana. Di sini nggak ada, nggak ada beda. Jangan malu Pak. Kalau nggak bisa baca bilang aja nggak bisa, malu sama cucu. Nggak apa-apa malu sama cucu. Nanti kalau sampai di akhirat sana masih nggak bisa baca Al-Quran, Masya Allah, siksanya berat. Kan berlawanan, orang yang mahir Al-Quran nanti ma'as sahabatul kiramil bararah, nanti digabungkan dengan orang-orang yang mulia, makhluk mulia, yaitu para malaikat, para nabi, para solihin. Itu orang yang bisa baca Al-Quran. Al-Quranmu bisa hafal berapa? 1 juz, naik 1 tingkat yang lebih baik. Al-Quran berapa? Hafal 30 juz, ma'as sahabatul kiramil bararah, bersama orang-orang yang mulia, para nabi, para rasul, di kapling yang terbagus, yang terindah. Yang gak bisa, wayahe tempatnya yang paling jelek. Syukur-syukur gak di neraka. Nah. Jadi Al-Quran dipelajari. Sekarang ya saya dapat keluhan ya, saya pengen belajar Al-Quran Pak Ustaz, tapi begitu lihat hurufnya udah nempel semua katanya. Ya beli kacamata, ya kan? Beli kacamata, tinggal beli aja murah kacamata, belajar Al-Quran. Itu nggak beli, orang itu nggak beli. Udah saya liatin aja, biar aja. Begitu musim HP dia bisa beli HP yang bagus, pengen bisa baca HP, beli kacamata dia. Aneh ya itu. Waktu suruh belajar Al-Quran, suruh beli kacamata nggak beli, tapi begitu punya HP dia beli kacamata buat baca WA. Di mana orangnya mana? Di sana. Sini nggak ada. Nggak ada beda. Memang ada. Ya. Contohin satu, mana orangnya? Jadi Pak mau baca HP dia beli kacamata, sementara belajar Al-Quran dia nggak mau beli kacamata. Dia belajar Al-Quran. Kalau malu, saya udah pernah nih beberapa orang di sana. Saya malu Pak Ustaz. Udah kalau malu datang ke rumah saya secara pribadi. Pokoknya kalau kelihatan saya di rumah nih, datang aja. Saya kalau 5 menit, 10 menit saya siap. Capek-capek kayak apapun, pulang dari manapun, siap saya bilang. Bener. Kelihatan saya datang tukar-tukar pakai motor itu, dia nggak lama ke rumah. Dia bawa ikro, umpetin di sini ikronya di dalam baju, umpetin gitu. Malu sama cucunya dia. Itu datang. Ya, ikro, saya ajarin ikro. Dari mulai, saya kalau ngajarin tes dulu, coba huruf apa ini? Saya tahu dia harus ikro 1, saya tahu dia harus ikro 2, saya tahu. Pak, maaf, saya bilang, Bapak belum tahu huruf sama sekali dari ikro 1 ya, sabar, terus diulang-ulang. Ya ada yang lulus, ada juga yang lolos, jadi belum sampai 6 jilid dia udah hilang, udah keburu capek sendiri dia. Saya tungguin, capek saya, katanya ini, wah udah, itu pengalaman gitu. Jadi kalau pengen bisa baca, kalau ada kemauan, karena di sana juga ada yang belajar seperti itu dan bisa. Dan yang kedua nih, ini orang datang dari kampung udah setengah bisa, dia lumayan bisa bacanya, tapi karena nggak punya guru yang mutasil kepada Rasulullah, atau dia ngajinya belum sampai tamat Al-Qur'annya, tapi lumayan udah bisa, datang ke sini. Kemudian dia ngimamin, bacaannya masih belepotan. Kemudian ada yang bisa negur dia. Habis itu dia purik ya kalau nggak mau ngimamin lagi. Marah dia. Karena merasa direndahkan, mungkin cara mengingatkannya atau cara memberitahunya. Akhirnya ngeluh ke saya. Gini. Ya udah, kebetulan ngeluhnya ke saya. Ya saya hantam sekalian. Ya udah gini, kalau pengen belajar. Dia sendiri ngakuin akhirnya.
Ternyata yang dulu anggapannya saya sudah bisa, ternyata di hadapan Pak Ustadz dikatakan salah semua. Salah semua yang dia ada dari awal terus sampai hatam, alhamdulillah. Dan sekarang orangnya dari DKM, jadi ketua DKM musola tadi. Musola juga jamaahnya banyak. Dan dia yang mimpin bapak-bapak yang lain untuk tadarus dan untuk membetulkan bacaan-bacanya bapak-bapak itu. Karena bapak-bapak itu kalau sama saya dia malu katanya, akhirnya sama dia. Ya udah bagus ya. Alhamdulillah tidak ada yang seperti itu. Jadi ini ada penyakitnya orang yang merasa bisa, kemudian dia tidak mau mengoreksi bacaannya. Yang suka ngimamin, maaf nih, karena tidak menjamin semuanya itu sudah bisa ya. Karena kita manusia tetap ada mungkin potensi untuk salah itu ada. Kalau bisa digurukan. Yang biasa baca surat apa gurukan. Pak saya biasa baca ini, saya hafal ini. Dengerin saya, koreksi saya bacanya barangkali salah. Ke guru. Gak apa-apa, satu surat. Jangan sampai dia salah bacaannya bukan mendapatkan syafaat dari Al-Quran, tapi mendapatkan laknat dari Al-Quran. Kam min qari'in wal Qur'anu yal'anu. Banyak orang yang baca Al-Quran, tetapi justru Quran menjadi laknat bagi dia. Bukan menjadi syafaat, bukan menjadi rahmat, tapi menjadi laknat. Karena Al-Quran dibaca bighairi tajwid, tanpa tajwidnya. Tadi saya dikit tadi. Qalqalah sugro, qalqalah kubro. Itu bedain. Contoh nih. Di dalam yang sering kita hafal aja surat Al-Lahab. Bacanya tabbat yada abi lahabin wa tab. Ba itu kan ada ba-nya double. Tabba itu ba-nya double, ada syiddah terakhirnya. Kalau ada orang membaca gini, tabbat yada abi lahabin wa tab. Benar apa salah? Ayo. Kalau dibaca hanya tabbat yada abi lahabin wa tab, itu salah. Berarti dia menghilangkan satu huruf ba. Jadi harus dibaca ditekan sedikit. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Itu qalqalah kubro. Ba-nya ada dua. Ba yang pertama mati asli karena tasdid itu. Ba yang kedua mati karena waqaf. Sama dengan bil haqq. Jangan bil haqq. Salah itu. Qafnya hilang satu. Perhatiin huruf qalqalah yaitu baju di toko, ba, jim, dal, po dengan qaf. Kalau di akhir yang bertasdid, nah itu diperhatiin, jangan sampai salah. Contoh yang sedikit aja yang sering banyak yang keliru dalam tasdid, dalam qalqalah dan lain-lainnya. Nah, jadi dengan demikian nuzul Quran itu mari kita jadikan untuk mengoreksi bacaan-bacaan kita. Kalau ada yang pernah digurukan sampai selesai, alhamdulillah kita jadikan guru. Jadikan guru. Saya belum lama menyampaikan tentang Al-Quran di satu jamaah. Habis itu dia selesai itu langsung Pak Ustaz, di sini nggak ada guru. Lah, kok nggak ada guru? Imam mana? Ya imam yang tembak seadanya aja. Seadanya yang mau maju dan dia mau bisa sendiri aja, nggak bisa tuh ngajarin orang lain. Karena dulu ada, cuman sekarang sibuk karena gini, jadi nggak bisa mau belajar Al-Quran. Sedih saya. Saya bilang jaraknya saya jauh. Kamu di sini, saya di Cirebon. Saya bilang, oh gimana ya? Kalau saya deket aja, ya bilang. Insya Allah walaupun seminggu sekali atau berapa saya datang. Sedih saya. Di Bekasi banyak ustaz.
Tapi ada satu musola yang kemarin musola kebanjiran, kelelep sampai atas pintu, pinggir kali kan. Insya Allah, gak ada yang ngajarin itu. Itu saya kalau dipikir itu yang dosa yang mana tuh, yang sahabat. Di sini banyak, insya Allah di sini banyak yang bisa dan bacanya bagus banget. Jadi jangan sampai Al-Quran kita justru menjadi laknat gara-gara kita bacanya nggak benar. Perbaiki ya ibu, bapak-bapak semuanya. Kemudian jangan malu sama anak-anak nih, anak-anak udah pada ikronya selesai dan bagus-bagus. Dulu mah nggak ada metode bacaan ikro, nggak ada. Dulu namanya Al-Baghdadiyah dulu namanya. Yang wassalamu a'anna bi'anna. Nah, gitu-gitu kan ada zaman dulu ya. Anakum, ainakum, gunakum itu masih ada, saya ingat zaman dulu. Saya belajar pakai begitu dulu. Alif fathah A, alif kasroh I gitu kan. Dan ngajinya pakai cempor, cempor. Lampu sentir itu yang gosong hidungnya nantinya itu. Sekarang udah enak Pak, mau dari HP bisa. Saya tanya, Bapak-bapak HP-nya ada Al-Qur'annya nggak semua? Ada ya? Jangan sampai HP nggak ada Al-Qur'annya. Jangan iseng baca WA saja, nggak pernah baca Al-Quran. Komplitin Pak. Di Al-Quran, di HP itu Al-Quran ada, hadis ada, fikih ada, semuanya ada dalam Al-Quran. Dalam HP ada Pak, bisa Pak. Terjemahnya ada sekarang mah, udah mudah banget. Bapak bisa mengkritik Ustadz gara-gara dari HP itu, bener. Gampang cari materi, gampang banget. Tinggal WA doang sama ada aplikasi, udah langsung jawab semuanya. Wah Ustaz saya salah berarti ini gitu. Ada tuh, pernah yang mendebat saya dia dari medsos gitu. Gurumu siapa? Ini. Kamu bisa baca Quran? Bisa dikit-dikit. Kemudian paham nggak bahasa Arabnya? Enggak katanya. Ya nggak paham bahasa Arab udah mau mendebat saya. Pelajarin dulu bahasa Arabnya, hadisnya pelajarin dulu, baru bisa mendebat. Sekarang ditasrif dulu, mamanya tadi. Kenapa ada baca nasta'inu? Dari mana asalnya? Itu kalau saya mau unggul-unggulan orang yang seperti itu, orang sombong banget, saya sombongin lagi. Kalau mau belajar bahasa Arab nih, nasta'inu itu dari kata-kata ana, artinya tolong, ana. Ta'awanu itu dari ta'awana. Kalau ana mengikuti wajah istab alam jadi ista'ana. Ista'ana, yasta'inu, isti'anatan dan seterusnya. Kemudian dari yasta'inu ditasrif ke bawah yasta'inu, yasta'inani, yasta'inu menjadi asta'inu, nasta'inu. Prosesnya panjang itu. Paham gak kayak begitu? Gak paham nih. Dah kalau gak paham gak usah debat saja. Debat sama orang yang bodoh saya kalah karena dia nggak pakai ilmiah, males. Jadi kalau bisa ya kita gurukan, kita tanya, nggak usah lah. Ada guru yang nggak paham nggak apa-apa, tapi jangan mendebat, songong namanya. Dan pasti guru itu lebih pintar pasti. Dia punya jawaban. Nah, kalaupun nggak sama pendapatnya, itu dalam fikih bebas saja, silahkan saja. Kunut juga ada yang nggak kunut, ada yang kunut, nyantai aja, nggak kunut nggak apa-apa, kunut nggak apa-apa, udah fikih teman-teman. Alhamdulillah sampai ini udah 1 jam kurang dikit, 10 menit lagi, dan saya cukupkan saja, semoga tidak terlalu panjang. Jadi hikmah di malam menuju Quran ini, mari kita lebih banyak lagi apresiasi perhatian kita terhadap Al-Quran. Syukur bisa ngafalin, ya. Jangan target hatam semua, hafal, nggak usah. Yang penting kita usaha punya hafalan bacaan imam nih. Siapa jadi imam sini? Pokoknya nggak tahu siapa aja jadi imam. Jangan dibacanya itu aja. Dibacanya ad-duha, alam nasyrah, al-adiyat, itu aja, al-kafirun, qul ya sama qul hu aja udah.
Ya bukannya nggak boleh, boleh. Tapi ya nggak ada tantangan, kita nggak pernah ngapalin nantinya. Hafalin. Insya Allah berkah Al-Quran itu berkah. Orang dengan Al-Quran pasti berkah dunia dan akhiratnya. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Semoga bermanfaat untuk diri saya dan para jamaah sekalian. Ya mohon maaf kalau ada pertanyaan nanti aja di bawah aja sambil ngobrol. Saya sampai sekian. Semoga bermanfaat untuk saya dan sekalian jamaah, dan juga kesalahan dari saya mohon ampun kepada Allah, dan ucapan subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.